وهذا مطلبي أنا أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله لك الشفاعة يا حبيب الله يا نبي lagi ya Rasul ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah min yaumina hadza ila yaumin nahdoh amma ba'du. Mpanopi keluarga besar Ibu Pini yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan keluarganya sehat semua, sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur, diberikan keberkahan pada rizkinya, dijadikan keluarganya ahli ibadah. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Amil Munadi, Ibu Ustazah Hajah Nur Hasanah, dan bendahara Majlis Al-Khairat Ibu Ustazah Lipah, dan mudah-mudahan semuanya pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, diberikan kekuatan iman dan dibanyakin kesabaran. Beserta Ustazah Aminah, Ustazah Mardiah, dan seluruh para ustazah-ustazah yang ada di sini. Semuanya mudah-mudahan pada berkah, pada sehat, pada panjang umur, memberikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga yang saya hormati Ustaz Nurdin dan seluruh abang-abang yang ada di sini, Bang Somad yang punya sound, mudah-mudahan banyak yang nyewa. Ini suaranya bagus juga, suaranya bagus nih ya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berada di kampung Papua. Ini kampung Papua. 2023 sampai 2024 ini kampung digusur habis. Ntar pada pindah ke Sewan. Lalu pindah kemana? Tanah sini mahal. Pindah ke Papua Haji, udah nggak apa-apa. Pindah di mana juga, di sono buminya Allah. Amin. Cuman nanti kalau pada gusuran jangan lupa ya. Kalau pada gusuran jangan lupa. Sebab kalau lupa gusuran, ntar duitnya diambil orang. Makanya mudah-mudahan pada ingat semuanya ya. Nah ibu-ibu jamaah sekalian, kita berada hari ini masih di suasana bulan Muharram. Kalau orang Cipete, orang nenek-nenek zaman dulu bilangnya bulan surah, diambil daripada tanggal yang 10. Bulan Muharram adalah bulan awal penanggalan daripada tahun Hijriyah, bulan Ibu-ibu semuanya pada ngerti nggak bulan Islam ada berapa? Bu, bulan Islam ada berapa? Ada berapa? 12. Yuk, kita hitung satu-satu. Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadis Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi ada 12. Ini Muharram bulan pertama. Ada peristiwa apa? Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Hijrah artinya pindah. Ibu-ibu dari rumah kemari hijrah. Kalau di rumah aja paling ngeliatin TV ya, paling main HP. Di sini udah gak lagi main HP, udah gak lagi ngeliatin TV, tapi ngeliatin satu-satunya lelaki yang paling ganteng gua. Bahkan cuma saya pada ngeliatin saya semua, berarti paling ganteng aja. Udah kagak ada saingannya, gua dong dewek. Ya orang ceramah dewek, bukan main. Kayak umur 35 kalau begini, pendekannya janda-janda miring buat raja habis. Nah, hijrah artinya taubat. Kelempengan ini bulan Muharram adalah bulan taubat. Ibu pernah tobat enggak? Tobatnya bagaimana? Tobat gua kagak lagi kondangan sama dia. Gua nyampe air kagak prasmanan dibenain. Tobat gua kondangan sama dia. Begitu bukan tobatnya? Tobat. Tobat gua punya laki lu. Taubat dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Tuh ayat tentang taubat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah, berlarilah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu. Ini orang repot amat kok ngomongin apa sih? Ini repot bener sekali. Ada diem-diem, repot bener. Duit kali duit, tinggalan duit. Ceramah kagak enak kalau pada ngomong mulu. Dengerin ya. Ibu tinggal dengerin, saya nyamuk saya ini. Kalau saya ngomong ibu ngomong, itu kayak radio rusak. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Yang gak biasa sholat malam, ketika datang bulan Muharram dia melakukan sholat malam. Sholat malam, sholat apa? Kali sholat isya kelambatan, itu termasuk sholat malam. Di antaranya sholat malam selain tahajud ada sholat taubah. Bagaimana niatnya? Usolli sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala Allahu. Rakaatnya 2. Habis Allahu Akbar kabirah baca alhamdulillah. Habis itu baca kuliah. Rakaat kedua baca qul. Assalamualaikum, assalamualaikum, putar-putar tasbih, tidur lagi. Subuh jam 7. Sholat 2 rakaat. Sholat apa lagi? Kalau sholat taubat kita mohon ampunan atas dosa. Dosa ibu-ibu banyak apa dikit nih? Aku ya. Emang gunung aku. Orang yang baik itu adalah orang yang merasa dirinya banyak dosa. Itu orang baik. Kalau orang yang mengaku gue kagak punya dosa, diri gue bersih, pantas lu gak pakai baju. Bersih lu. Baju kagak punya, cincin kagak punya, emas kagak punya, rumah kagak punya, bersih dah. Bersih daripada dosa itu bohong. Semuanya orang punya dosa. Kecuali ini bocah ini bocahnya kagak punya dosa.
Semua orang yang sejak akil balik sampai dia meninggal dunia, dia punya dosa. Oleh sebab itu dosa kudu dihabisin tiap johor, asar, maghrib, isya dan subuh. Artinya kalau ibu-ibu sudah mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selama sholat itu dikerjain, maka dosa ibu habis. Ditambah ngaji, ditambah sholat malam, ditambah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya habis. Makanya muka orang-orang yang suka rajin ngaji beda ibu-ibu mukanya ini. Cakep-cakep ini. Nggak ada yang tua. Nggak ada. Ya lama-lama Pak. Tapi kali ini pada mudah-mudahan semua cakep-cakep, semua mudah-mudahan masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Laki lu suruh kawin lagi. Boro-boro mengaji di kagak. Jadi kembali kepada ampunan Allah dengan melakukan banyak sholat sunnah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Bu, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Rumah siapa? Rumah yang di dalamnya bininya kagak sembahyang, lakinya kagak sembahyang, datang mantu baru juga kagak sembahyang. Kalau orang di rumah kagak ada yang sembahyang, ada suara orang ngaji nggak? Kagak ada, dangdut lagi disetel. Datang malam Jumat ahli kubur dari kuburan gede pada datang. Mana cucu gua ya? Waduh, lagi pada ngibing. Waduh, lagi pada main HP malam Jumat. Padahal malam Jumat itu hadisnya sahih bahwa para ahli kubur datang ke rumah keluarganya masing-masing. Ngapain? Ingin mendengarkan, ingin dikirimin bacaan Yasin daripada anak cucu dan keluarga. Kalau malam Jumat baca Yasin enggak? Kagak kayaknya mani. Kalau baca mah kompak nyautnya. Baca Yasin apa kagak? Pak Ustadz, saya lagi head malam Jumat, pagi mana saya baca apa? Baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, baca la ilaha. Diniatin pahalanya buat emak, buat bapak. Ketika emak datang dari kuburan gede, atuh lu diem aja, kita lagi head emak. Nih kita baca selawat buat emak, bacain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyampe itu pahala selawat kalau ibu-ibu lagi head. Nih ibu-ibu saya kasih amalan nih, ketika lagi head jangan diem aja. Memang larangan orang lagi head sembahyang kagak boleh, haram hukumnya lagi head sembahyang. Makanya ketika lagi nggak head sembahyang terus, jangan berhenti-berhenti. Jangan masak pun jangan nyuci, sembahyang aja. Ketika lagi head ada amalan untuk menjaga diri. Sebab di kanan, samping, kiri, depan, belakang kita nggak tahu ada orang yang jahat sama kita, betul apa benar? Ada dua makhluk yang jahat, minal jinnati, dari golongan jin dan golongan manusia. Kita nggak tahu. Kebanyakan yang jahat itu teman dekat, bukan orang jauh. Benar. Banyak kejadian yang menimpa diri kita terjadi sama teman segalang segulung, teman lengket, CS. Ujung-ujungnya jadi musuh buyutan. Makanya begini, ketika bergaul jangan terlalu lengket. Orang Batak bilang sedeng-sedeng aja mbak. Pada ngalamin kan? Ngalamin kan? Teman lengket, teman dekat nyiksa. Gara-gara pinjam duit kita ganti. Mau gue siapa? Mau gue pakai ditagi-tagi. Gue minta sama orang kagak ditagi-tagi. Orang udah mati. Itu teman lengket begitu kadang-kadang. Makanya saya nyuruh ibu-ibu jangan cari teman, cari sahabat. Kalau sahabat gimana sih? Sahabat tuh mengerti kita.
Kalau sahabat tuh mengerti sama kita. Ketika dia minjem duit, gantinya benar, itu sahabat. Ketika kita lagi susah, dia datang lama, lu Romana muka lu kusut aja. Ya kalau gue ceritain sedih, netes. Ya cerita aja sama gua, emang apa kagak mau cerita? Gua kan temen lu, udah kayak saudara kan lu sama gua. Oh no, motor gua mau ditarik. Lah gampang kata temennya, ada dadu. Teman yang baik akan mengerti curhatan temennya, dan dia akan bantu. Paling kagak dia ngedoain, mudah-mudahan gue membantu dia kagak punya, mudah-mudahan ada rezeki yang datang bisa buat nolongin dulu. Amin, amin. Jadi jangan cari teman yang banyak, cari sahabat yang banyak. Di mana cari sahabat yang banyak? Insya Allah di majelis di sini nih. Ini udah hasil penataran semua nih. Udah yang brengsek udah nggak ada, yang tukang ngomong-ngomongin teman udah nggak ada, udah dibasmis dia malam Selasa pakai sapu angin, udah aman nih. Makanya berteman sama teman-teman yang rajin ngaji, sebab teman-teman yang rajin ngaji kagak mungkin ngomong-ngomongin kejelekan temannya juga, betul nggak? Dia tahu itu hukumnya ghibah, menjelekin teman sama juga menjelekin diri sendiri, membuka aib teman sama juga membuka aib diri sendiri. Ngomong-ngomongin orang sama juga ngomongin dirinya Kalau begitu untung apa rugi? Untung apa rugi? Tuh orang yang udah ngaji mah nyaut, pintar nyaut. Alhamdulillah. Jadi ini bulan Muharram kita disuruh kembali untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu. Di antaranya musim sesudah corona pacaklik bu ya, duit rada-rada susah ini kan ya? Betul nggak? Duit rada-rada susah ini, masya Allah. Saya mana mobil tinggal 2 tahun lagi. Subhanallah, semuanya pada punya utang nih. Bagaimana caranya? Ketika rezeki lagi susah, kita introspeksi dosa mungkin banyak. Perbanyak membaca istighfar. Amalan yang paling gampang istighfar sama sholawat. Kalau ibu-ibu mendawamkan istighfar, apalagi sanggup membaca istighfar sebanyak 5.000, selawat sebanyak 5.000, paling 2 jam. 2 jam kita mengadu kepada Allah. Nanti hari berikutnya, minggu berikutnya bakal datang pertolongan Allah Subhanahu. Kuat nggak wirid 2 jam? Kuat lah, main HP 5 jam kuat. Tak ketik, dan jadi tawa, terjadi nangis. Pas menelepon lobet ya. Ibu-ibu, kita berkeluh kesah jangan sama orang, berkeluh kesah curhat kepada Allah Subhanahu. Ustaz, kalau kita ngomong sama Allah, Allah kagak mau nyaut. Ya Allah, lu apa baik udah ada suaranya. Jangan kata suara Allah, suara malaikat aja lu takut. Mana suara malaikat itu gledek tuh, itu gledek suara malaikat tuh. Serem kagak? Serem enggak? Yusabbihur ra'du bihamdihi wa malaikati min khifati. Bertasbih, geledek beserta para malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau ibu pengen dengar suara malaikat tuh geledek, itulah suara malaikat. Mau dengar suara malaikat? Mau? Takut ya? Apalagi suara Allah Subhanahu. Jadi kalau ibu curhat kepada Allah, ibu aja ngomong yang banyak, Allah maha mendengar, didengerin. Sebutin, ya Allah mana kondangan banyak, mulai bagaimana ini. Sebutin aja udah semua. Kalau bocor masuk sekolahan, bocor pada kerja, masuk sekolah bayar, keluar sekolah bayar, masuk kerja bayar, bagaimana ya Allah ini. Udah ngomong aja, terus lama-lama pulas. Curhat kepada Allah iringi dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat hai hambaku, kalau hatimu resah dan gelisah, banyak permasalahan yang menghadapi dirimu, jangan kamu curhat di WA. Kau bikin status, nanti orang akan tahu semua. Kalau yang suka akan berkata, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kalau yang kagak suka, susah aja mengadu. Kalau bikin status, bikin yang lucu-lucu aja dah. Jangan segala urusan diri keluarga dibuka-buka di status. Ngomel di status sama cewek kayak orang gila. Pak,
Woi, kalau bikin status jangan bikin apa namanya ya, membuat harga diri kita ini merosot. Gak ngomel ribut sama orang, ngomel status, temen baca semua, betul apa benar? Jangan ya, jangan. Walaupun di WhatsApp bikin status keseharian, jangan urut sama dia. Habis-habisin kota baik, lagi susah begini. Udah buat yang penting-penting aja. Bikin HP buat dagang apa kek? Weh, siapa yang mau laki gue jual laki gue nih. Dagang apa kek? Ya, Bu, manfaatin tuh HP untuk yang bermanfaat. Klik ceramah Kisah Angin di YouTube ada. Bu, ceramahnya ini saya rekam nih. Ntar ada di YouTube nih. Ketik Kisah Angin anak Betawi, jogrok tuh saya. Saya punya video udah 770 video. Subscribernya baru 453. Kalau ibu nonton, ibu subscribe, ntar jadi 1000. Saya digaji sama YouTube, ntar saya bagi-bagi. Arang cepet-cepet. Jadi kita kembali kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Sebab zikir bisa menenangkan hati. Dengan hati yang tenang segala urusan beres apa kagak? Beres nggak? Kalau ibu hatinya tenang, jangan kata urusan kecil, urusan gede bisa kita lewatin, iya apa ya? Tapi kalau hati gelisah, was-was, jangan kata urusan gede, urusan kecil jadi gede. Kaleng susu juga kata green. Karena lagi puyeng pikirannya, betul nggak? Memang kebetulan naik motor malam-malam, makanya gara-gara hawa rambut, kaleng susu merem, kliki. Apa berhenti kak? Beliau kata dia. Nah, kaleng susu. Begitu keadaan orang, kalau masalahnya besar, dia dirinya was-was, tidak tenang dalam menghadapi kehidupan. Nah, ini bulan Muharram di mana kita disuruh kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil Perbanyak membaca istighfar, dosamu diampuni, rizkimu dikasih gampang jalan datangnya. Kemudian di akhirat kamu dihadiahkan surga yang seluas langit, seluas bumi. Alhamdulillah. Bisa nggak dari istighfar, Bu? Bisa nggak? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Gampang banget tuh. Selawat yang paling pendek, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Baca 1000 dah, 1000 dah. Begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kesusahan kita. Allah tidak akan merubah kesulitan kita. Allah tidak akan merubah keadaan ekonomi kita selain kita yang mau merubahnya. Betul nggak? Jangan berharap ketika kita berdoa datang dari langit duit berkarung-karung, mampus ketiban lu. Nggak dengan cara begitu Tuhan kalau mengabulin doa. Tapi dengan cara jalan yang kita bisa untuk melakukannya. Misalnya yang berdoa kesusahan duit, orang tuh dia kerjanya tukang ngurut, job ngurut sepi, orang kagak ada yang selio, agak ada yang pada sakit, tiba-tiba serombongan kondangan naik odong-odong keserempet mobil. Mobilnya terbalik tuh seodong-odong selio semua datang ke rumah itu. Aduh, gue selio itu kan lumayan itu. Seorang cepet ya kalau yang selio 20 orang udah 200. Udah juta. Alhamdulillah. Artinya kalau ibu-ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dikasih jalan usaha, jalan rezeki melalui usaha yang kita bisa. Wah, yang paling serem nih kalau ambil doanya dikabul, orang banyak pada mati. Ambil berdoa, ya Allah ini rezeki susah banyak kondangan. Nggak lama lagi burung titut berbunyi. Kata ambil, siapa ya dia mau mati? Entar lagi jam 5 sore, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak tahu. Kagak tahu ingin mati saudaranya. Ya, saudara tuh kagak damplok. Udah gila gitu. Jadi banyak cara, banyak jalan Allah memberikan datangnya rezeki melalui usaha yang kita bisa.
kita bisa. Makanya ibu-ibu semuanya ini bulan Muharram perbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca sholawat. Sholat 5 waktu jangan ditinggal, ditambah sholat hajat, duha dan tahajud. Itu buat ngangkat rezeki yang ada pada kita. Segala hajat akan dikabulkan, segala keinginan akan terpenuhi, keluarga kita akan baik-baik saja dengan minta pertolongan Allah Subhanahu. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan ibu bini sekeluarga pada sehat, ibu semua pada sehat, mereka selamat, panjang umur, dijauhkan daripada segala macam penyakit. Terakhir, di bulan Muharram punya duit dikit banyak, kudu sedekah ya sama anak yatim yang ada di sekitar kita. Samperin, mau ada 10.000 apalagi ada 100.000, usap kepalanya, nanti dia minta kepada Allah, rezeki akan dikasih gampang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mengajak ibu-ibu gabung sama pengajian Al-Khairat pada pesona ngaji ya. Ada arisannya cepet 100.000 lumayan tuh. Ibu kalau narik misalnya kalau ngaji 30 orang udah 3 juta. Alhamdulillah. Kalau rezeki buat ngaji mah insya Allah dikasih gampang. Nyambung sana bu ngaji. Ya. Insya alamatnya itu Jalan Gajah Mada. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, masuk gang sempit. Boleh itu, ada majlis Al-Khairat, ada panggungnya. Di situ di dalam. Jadi di tengah hutan belantara. Yang mengajar Kisah Puangin beserta para dayang-dayangnya, Ustazah Lipa, Ustazah Nur Hasanah dan Ibu Ustazah Ambil gimana? Ambilnya 2, siapa yang udah hidup bosan tinggal ngomong. Mari sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa bapak ibu kami, kakek nenek kami, paman bibi kami, ponakan-ponakan kami, saudara-saudara kami, mantu dan semua keluarga kami serta sahabat-sahabat kami dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ampuni dosanya semuanya. Ya Allah, ibu Pini beserta keluarganya kasih sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur, kasih rezeki yang banyak, anak-anak asuh pada rajin sholat, rajin ibadah. Ya Allah, para ustadz-ustadz yang menghadiri di sini pengajian supaya pada sehat, selamat, panjang umur dalam taat kepadamu. Ya Allah, kasih rezeki yang banyak. Kemudian ibu-ibu yang ada di sini pada ngaji, ya Allah, pada susah duit kasih duit yang gampang. Ada yang pada sakit kasih sehat. Yang pada punya utang biar lancar bayar bulanannya, biar cepat lunas utang mobilnya, utang motornya, utang segala macam-macamnya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada ribut aja malah biar pada akur. Yang pada ribut lagi yang tetangga biar pada rukun. Semuanya berkah, sehat, selamat, dijauhkan daripada bala, musibah dan bencana dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi awladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.